Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran modul 8 Stop Kami Tak Mau Dijajah Lagi, Unit 2 Gelora Meraih Kemerdekaan. Strategi pemerintah Jepang untuk memikat hati bangsa Indonesia melalui pembentukan berbagai organisasi serta memberikan latihan militer yang bertujuan untuk mendukung tentara Jepang di peperangan ternyata di kemudian hari justru membuka kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaannya. Lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan di Radio Tokyo beriringan dengan lagu Kimigayo meski hanya dilakukan di awal menjelang kedatangan bangsa Jepang justru membangkitkan semangat nasionalisme sekaligus semakin memotivasi rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan. Saat awal kedatangannya, pemerintah Jepang membentuk organisasi militer maupun semi-militer, juga organisasi sosial, yang bertujuan mendukung tentara Jepang bila terjadi peperangan. Pemerintah Jepang merangkul berbagai tokoh agama maupun tokoh pemimpin untuk menarik simpati rakyat. Keberadaan organisasi antara lain Heiho, pasukan pembantu prajurit, Seinenden, barisan pemuda, Keibodan, barisan pembantu polisi, PETA, Tentara Sukarela Pembela Tanah Air, Fujinkai, Perhimpunan Wanita, serta Suishintai, barisan pelopor. Semua organisasi tersebut diberi latihan dasar seperti tentara Jepang, seperti baris berbaris, taktik menggunakan senjata, dan taktik berperang, sehingga menjadi sekolah non-formal bagi rakyat Indonesia untuk terlatih berperang sekaligus bekal untuk menata sebuah organisasi bernama negara. Meski pada akhirnya organisasi-organisasi tersebut dibubarkan karena tidak lagi menguntungkan tentara Jepang dan justru menguntungkan posisi rakyat Indonesia, meski selama pendudukan Jepang sempat ada larangan untuk organisasi pergerakan dan hal-hal yang berbau politik, saat kondisi Jepang mulai terdesak tentara sekutu di Perang Pasifik, pemerintah Jepang mulai melunak kepada bangsa Indonesia untuk mencari dukungan.
pemerintah Jepang kembali memberi konsensi, hak atau izin bagi bangsa Indonesia untuk penggunaan bahasa Belanda digantikan dengan bahasa Indonesia, serta pembentukan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sebagai realisasi dari janji kemerdekaan. Peran bahasa Indonesia menggantikan peran bahasa Indonesia berpengaruh pada perkembangan yang pesat untuk menjadi bahasa resmi negara. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar menambah kecintaan terhadap tanah air dan mengangkat derajat bangsa, sehingga memperkokoh jiwa kebangsaan dan secara tidak langsung memperkuat kepercayaan diri bangsa Indonesia untuk menolak invasi, serta menyusun kekuatan untuk membentuk negara yang merdeka dan berdaulat. Dirangkullah tokoh pemimpin dan tokoh agama yang berhaluan non-kooperasi dengan pemerintah kolonial Belanda untuk kepentingan propaganda Jepang memberi pengaruh besar karena mereka menggunakan kesempatan tersebut untuk menempa semangat kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh yang dalam strategi perjuangannya memilih kooperatif dengan Jepang seperti Bung Karno dan Bung Hatta, maupun tokoh yang menolak bekerja sama dengan Jepang seperti Amir Syarifuddin dan Syahrir saling bahu-membahu dalam memperjuangkan kemerdekaan. Bagaimana peran organisasi pergerakan Indonesia yang ada di masa pendudukan Jepang dalam perjuangan kemerdekaan yang kalian ketahui? Setelah Jepang mengalami kekalahan demi kekalahan, juga adanya peristiwa pemberontakan tentara peta, Jepang semakin banyak memberi konsensi dan tidak seketat awal pendudukan. Salah satu konsensinya adalah memberi kemerdekaan bagi Indonesia, meski tidak menyatakan tanggalnya. Janji itu diwujudkan dengan membentuk BPUPKI yang kemudian menjadi wadah para tokoh nasionalis untuk bermusyawarah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Selain persiapan kemerdekaan, kesempatan tersebut juga mereka manfaatkan untuk menyusun undang-undang dasar dan dasar negara. Undang-undang dasar yang disusun terdiri atas 3 bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan resmi dengan ciri utama 1. Mengenai suatu pemerintahan yang kuat. 2. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pemerintahan dibentuknya dan bertanggung jawab terhadapnya, adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Dasar negara yang disusun adalah Pancasila yang berjiwa kekeluargaan. Melalui BPUPKI disusun juga bentuk negara Republik Kesatuan dengan sistem presidensial. Selanjutnya,
Untuk menyelesaikan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar, dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang bertugas memusyawarahkan serta memutuskan tentang cara pelaksanaan pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pemberian pendidikan dan pelatihan militer oleh pemerintah pendudukan Jepang juga memberi keuntungan besar karena memperoleh pengalaman untuk berjuang maupun mempertahankan kemerdekaan, sehingga mempercepat pergerakan kebangsaan Indonesia menuju negara nasionalisme dan merdeka. Keuntungan yang didapat tidak hanya pendidikan militer, tetapi juga persenjataan dari Kesatuan Polisi Jepang, Keisasutai, karena persenjataan mereka tidak dilucuti pada awal kemerdekaan. Jepang tidak melucuti senjata mereka karena polisi sebagai alat penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang tidak dilibatkan di dalam perang. Dengan dibekali oleh semangat juang yang tinggi dan ditopang oleh kemampuan militer yang diberikan Jepang, maka saat terjadi vacuum of power, rakyat Indonesia bangkit untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan tentara pendudukan Jepang. Senjata yang dimiliki dari Keisatsutai itu dijadikan modal untuk mendobrak gudang-gudang senjata Jepang, dan Angkatan Muda telah mendahului pengambil alih kekuasaan di kantor-kantor yang dipimpin oleh bangsa Jepang serta melucuti tentara-tentara Jepang. Sekian video pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.